Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat, rekan, saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, di mana kami sudah menyampaikan bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, tidak ada kesehatan yang abadi, tidak ada kekayaan yang abadi. Semuanya punya potensi untuk berubah. Dan itulah bagian hakikat dari sebuah kehidupan itu. Maka, karena itu patut kita pahami bersama bahwa sesungguhnya antara kebaikan dan keburukan, kesulitan dan kemudahan akan datang silih berganti kepada manusia. Dan semua itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan cara Allah menguji manusia. Maka karena itu kami ingin mencoba untuk meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru. Bahwa seringkali orang memahami ujian, musibah itu terkait dengan sesuatu yang buruk yang tidak kita inginkan. Padahal sesungguhnya sesuatu kebaikan yang datang kepada kita berupa nikmat, kebahagiaan dan lain sebagainya juga merupakan ujian yang Allah ciptakan buat makhluk-makhluknya di atas muka bumi ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, bisa dibuka dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tambahan ayat berikutnya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Sebagai ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, agar manusia sadar bahwa kepada Allah lah segala sesuatu itu akan dikembalikan, termasuk kita semua. Maka kaum muslimin, sahabat, teman, rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kebaikan dan keburukan itu, semua itu adalah ketetapan Allah. Tidak akan pernah terjadi sesuatu apapun di atas muka bumi kecuali dengan izinnya. Walaupun di dalam satu ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa keburukan itu datang dari diri manusia itu sendiri. Namun sesungguhnya, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh manusia dan berpotensi melahirkan keburukan, tapi tetap keburukan itu pun karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengutip surah An-Nisa ayat 79, Allah berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun musibah yang terjadi pada dirimu berupa kebaikan, datangnya dari Allah. Dan apapun yang menimpa dirimu dari keburukan, datangnya dari dirimu sendiri. Hal ini dikomentari oleh Abu Ja'far dengan kalimat, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kemudahan, kenikmatan, kesehatan, keselamatan yang kau rasakan sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian
dari keutamaan dan anugerah Allah untukmu. Sedangkan apapun yang menimpa dirimu, termasuk kita semua sebagai umatnya, dari kesulitan, kesengsaraan, kekhawatiran, ketakutan, semua itu datang bidzambin, disebabkan karena dosa. Iktasabtahu nafsak, yang datang darimu, yang engkau lakukan sehingga mendatangkan musibah itu. Maka mari kita sadari, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan segala sesuatu yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Yang kedua, berhati-hatilah. Karena sesungguhnya bisa jadi kita akan selamat dari ujian-ujian petaka-petaka, ujian yang besar yang tidak kita inginkan. Dan kita akan terpuruk disebabkan karena kenikmatan yang kita rasakan. Sadarilah bahwa dua-duanya itu adalah bagian dari ujian Allah. Bagaimana cara kita hadapi kenikmatan itu? Dengan syukur, musibah itu dengan bersabar. Usikum wa iyaya nafsi. Kita lakukan introspeksi diri. Kita lakukan muhasabah diri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dua kali. Satu, kita diuji dan kita merasakan malapetaka. Dan yang kedua adalah kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendekat. Mari kita terangadahkan tangan kita. Kita berdoa kepada Allah, beristighfar. Karena bisa jadi kita adalah bagian orang yang menyebabkan musibah itu terjadi. Ketika kesadaran itu dirasakan oleh setiap orang, ditanamkan dalam diri kita masing-masing, maka insya Allah pintu langit pun akan terbuka dengan ketukan-ketukan doa dan istighfar setiap hamba di atas muka bumi ini. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.